Hari keempat, Ekaristi. Dari Injil Lukas 22:14-20. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur, sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucapkan syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Dari tulisan-tulisan Padre Pio. Tetapi yang paling menyakitkan saya adalah pemikiran tentang Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Hati saya terasa ditarik oleh suatu kekuatan yang lebih tinggi. Setiap pagi sebelum aku dipersatukan dengannya dalam sakramen Maha Kudus, aku begitu lapar dan haus sebelum menerimanya sehingga aku hampir mati. Saya pikir Ekaristi Kudus adalah sarana yang agung untuk mencapai kesempurnaan. Namun kita harus menerimanya dengan hasrat dan niat untuk menyingkirkan dari hati segala sesuatu yang tidak menyenangkan Dia, yang bersamanya kita ingin tinggal. Saudari-saudaraku terkasih, hari ini adalah novena Santo Pio hari keempat dengan tema Ekaristi. Padre Pio mengambil dua tulisan pada hari ini, surat yang pertama dan surat yang ketiga. Bicara tentang Ekaristi. Kerinduan yang mendalam akan Ekaristi. Padre Pio menggambarkan bagaimana hatinya ditarik oleh suatu kekuatan surgawi sebelum menerima Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Kerinduan ini begitu besar sampai ia merasa lapar dan haus akan Allah. Menggemakan kata-kata Yesus, "Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Tentunya kita ingat itu di dalam Matius 5 ayat 6. Ekaristi sebagai jalan menuju kesempurnaan. Bagi Padre Pio, Ekaristi adalah sarana tertinggi untuk menyatu dengan Kristus dan bertumbuh dalam kekudusan. Namun, ia menekankan bahwa penerimaan itu harus dilakukan dengan hati yang siap dan murni, dengan melepaskan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Disposisi batin yang diperlukan. Tidak cukup hanya menerima Ekaristi secara lahiriah. Hati harus dikosongkan dari ego, dosa, dan segala yang menghalangi Allah. Hanya dengan kerinduan tulus dan persiapan batin, Ekaristi sungguh-sungguh menjadi sumber kekuatan dan transformasi hidup. Lewat pesan Padre Pio hari ini kita diajak
untuk melihat kembali diri kita. Apakah saya datang ke Ekaristi dengan kerinduan yang sungguh atau sekedar rutinitas? Adakah hal-hal dalam hati saya, misalnya dendam, kesombongan, dosa yang tersembunyi, yang masih menghalangi persekutuan penuh dengan Yesus? Bagaimana saya menyiapkan hati sebelum misa kudus? Dengan doa, tobat, dan niat untuk membiarkan Kristus tinggal di dalam diri saya. Saudari-saudaraku terkasih, kita tahu Padre Pio selalu mengingatkan kita untuk mencintai Yesus dan Ekaristi. Dan kita sebagai kelompok doa terus melaksanakan Ekaristi juga di dalam kegiatan kita. Dan kita diajak untuk mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Bukan karena rutinitas setiap 2 bulan sekali atau sebulan sekali kita melaksanakan perayaan Ekaristi. Tetapi karena kerinduan kita akan kehadiran Kristus yang menyatu di dalam diri kita. Dan untuk itu kita harus mempersiapkan semua dengan baik. Dan kita mohon terang Roh Kudus sehingga semua niat-niat yang tidak baik diubah menjadi baik dan kita menyatu dalam perayaan Ekaristi. Semoga apa yang disampaikan Padre Pio lewat suratnya pada malam hari ini menginspirasi kita, anak-anak Padre Pio, untuk mencintai Ekaristi dan berusaha untuk bisa mendapatkannya apapun halangannya. Dan kita mohon Padre Pio mendoakan kita dan Bunda Maria supaya kita bisa disingkirkan dari hal-hal yang menghambat hubungan kita dengan Yesus lewat Ekaristi. Semoga menginspirasi kita semua. Doa. Santo Pio terkasih, Engkau adalah seorang Rasul Ekaristi yang penuh gairah dan kasih. Misa yang Engkau rayakan adalah hidup dari hidupmu, satu-satunya kekuatan dan penghiburan di hari-hari kelemahanmu yang menyakitkan. Berdoalah agar Ekaristi juga menjadi kehidupan dan dukungan bagi kami dalam perjalanan kami yang sulit, agar kami dapat mencapai hidup kekal, kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.